Apa saja ciri harta syubhat? Harta syubhat adalah harta yang belum jelas nilai kehalalannya, dan Nabi SAW perintahkan untuk ditinggalkan. Sehingga di situ bercampur. Ada bagian yang menurut penilaian manusia disebut halal, ada bagian yang menurut penilaian manusia, oh ini haram. Maka belum jelas ya. Sehingga disebut sebagai harta syubhat. Nabi SAW mengatakan, al-halalu bayyin, wal haramu bayyin, wa bainahuma umurun mushtabihat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal jelas, yang haram jelas. Di antaranya ada syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang itu tidak diketahui oleh banyak manusia. Sehingga orang itu tidak tahu dari harta syubhat ini mana bagian yang halal, mana bagian yang haram, tidak tahu dia. Dia juga nggak tahu akibat buruk ketika orang itu menggunakan harta syubhat tadi. Maka Nabi SAW menyarankan, faman ittaqa syubhati, siapa yang meninggalkan harta syubhat, faqad istabra'a li dinihi wa irdi, maka agamanya selamat, kehormatannya juga selamat. Dan terbukti orang yang mengambil harta syubhat, korbannya itu pada agama dan pada kehormatan. Sehingga dia di tengah masyarakat itu bukan termasuk orang yang dihormati hartanya. Karena kan begini ya, manusia plus hartanya. Nabi SAW memuji, kalau ini orangnya soleh, hartanya juga soleh. Inilah manusia yang derajatnya paling tinggi. Sahabat Amr ibn As radhiyallahu anhu mendapatkan pujian dari Nabi SAW. Ya Amr, ni'mal mal as-salih lirrajulis salih. Wahai Amr, sebaik-baik harta adalah harta yang saleh, yang dimiliki oleh orang yang saleh. Sehingga yang terbaik tingkatannya adalah manusianya saleh, hartanya saleh. Ada yang ini soleh, tapi ini haram. Begitu terjadi seperti ini, merusak kesolehan yang unsur manusianya. Soleh dalam arti soleh dohir ya. Oh, beli ini rajin sholat tahajud, rajin. Kalau sholat tahajud rajin, wajibnya pasti rajin. Beli ini rajin sholat jamaah ke masjid, tahajud rajin, puasa Senin Kemis rajin, apalagi ibadah-ibadah yang lainnya rajin. Tapi sayang Pak, dia ini kerjanya haram. Loh, kerja di mana? Pabrik miras. Atau dia bekerja sebagai agen resmi yang mengedarkan miras, karena sekarang kan sudah dibebaskan di Indonesia ya. Ya mohon maaf, begitu orang ini penghasilannya haram, ya, maka itu merusak yang pertama. Percuma saja kau sholat, percuma saja kau rajin ibadah, tapi pendapatannya haram, doanya tidak dikabulkan, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi SAW bercerita. Tsumma dzakara rajula yutilu safar ash'atha akbar yamuddu yadayhi ila as-sama'i ya rabbi ya rabbi. Ada orang yang melakukan perjalanan jauh. Ash'atha akbar, rambutnya acak-acakan, berdebu, pakaiannya berdebu. Lalu dia mengangkat tangan, memanggil-manggil, berdoa kepada Allah, ya rabbi ya rabbi. Wa mat'amu haram, wa mashrabu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia dikenyangkan dari sesuatu yang haram, dagingnya itu tumbuh dari sesuatu yang haram. Apa kata Nabi SAW? Fa anna yustajabu lahu. Lalu bagaimana mungkin doanya akan diijabai? Sehingga orang yang soleh
secara zahir. Tapi kemudian hartanya harta haram, itu bisa merusak sisi kesolehan. Jadilah dia orang fasik, orang yang mencari harta haram. Nah, kemudian ketika orang itu memiliki syubhat terhadap hartanya, maka ini akan memicu curiga dari masyarakat. Wah, dia kok cepat sekali ya? Kemarin baru beli Alphard, sekarang beli Tesla. Ada mobil Tesla di Indonesia? Ada. Baru saja beli ini. Dan dia nggak punya pekerjaan yang yang kelihatan di masyarakat, dalam arti ini dia kan cuman pejabat. Wah, akhirnya orang curiga, jangan-jangan ini. Coba, meskipun dia kaya, tapi dia dicurigai hartanya, kira-kira hatinya bisa menikmati nggak? Fisiknya mungkin bisa menikmati, Pak, tapi batinnya, kenapa kalau saya kesini dicurigai orang, di sini curigai orang? Ya. Karena Anda mengambil yang syubhat. Sehingga masyarakat yang fitrahnya masih baik akan curiga kepada Anda. Itulah yang dimaksud Nabi SAW, faqad istabur ali dinhi wa irdi. Itu bisa merusak kehormatannya. Kehormatan maksudnya adalah bisa menjadi pemicu kecurigaan masyarakat terhadap hartanya. Wallahu a'lam.